Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Program Prakrin Jurusan Multimedia tahun pelajaran 2020-2021 dengan materi Microsoft Office PowerPoint bersama saya, Isna Dahlia. Materi kita kali ini adalah mengenalkan ruang kerja PowerPoint. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana membuat presentasi baru, kemudian pengenalan tampilan PowerPoint, kemudian pengenalan menu, kemudian menyimpan presentasi, dan yang terakhir di pelajaran ini adalah bagaimana menampilkan presentasi. Selamat belajar! Materi pertama adalah bagaimana membuat presentasi baru. Caranya untuk membuka PowerPoint 2013 adalah klik tombol Start, kemudian kita ke PowerPoint 2013. Anda bisa klik bagian ini. Pada saat terbuka di sebelah kiri ini adalah berbagai dokumen presentasi yang telah kita buat. Kemudian di sebelah kanan ini adalah berbagai pilihan untuk memilih themes atau tema-tema yang akan bisa kita pakai di presentasi kita. Bisa kita perhatikan ya, ada berbagai tema yang telah disediakan dalam software ini. Kita bisa pilih yang mana yang akan kita pergunakan. Misal kita tidak ingin memilih bagian di pilihan ini, kita bisa mencarinya di bagian tab-tab ini ya. Pada saat kita klik bisnis ini, akan muncul nanti berbagai tema yang berhubungan dengan bisnis. Ini bisa Anda perhatikan di bagian sini cukup banyak themes yang bisa Anda sesuaikan dengan PowerPoint Anda. Contoh, misal saya langsung ambil yang bagian ini. Kemudian kita pilih Create. Nah, pastikan bahwa untuk menggunakan fasilitas ini adalah komputer Anda harus terhubung dengan internet. Nah, kita bisa lihat yang tampil di bagian ini, tampilannya seperti ini ya. Kita bisa lihat tampilan berbagai themes, tampilan PowerPoint yang bisa kita pakai, dan kita sesuaikan dengan kondisi kita. Yang mana yang bisa kita pakai. Kemudian kita coba untuk melihat berbagai menu yang ada di PowerPoint. Oke. Ini adalah bagian-bagian atau icon-icon yang sangat penting yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah untuk menyimpan atau save. Untuk menyimpan, ini ada beberapa pilihan ya. Nanti di pelajaran selanjutnya detailnya akan saya beritahukan. Kita bisa pilih save. Kemudian kita pilih komputer. Kemudian di My Document, ini saya coba untuk memberi nama belajar PowerPoint. Kemudian save. Kemudian di sini terdapat tombol undo dan redo. Ini kita bisa mengembalikan di kondisi awal. Misalnya di sini saya ketikkan seperti ini, kemudian kita bisa undo. Itu untuk kembali ke posisi awal. Kemudian redo, ini adalah untuk kembali di posisi di depannya. Ini bisa kita coba seperti ini. Ini bisa kita undo lagi. Kemudian ini ada bagian untuk menampilkan PowerPoint-nya secara langsung. Ya. Untuk menampilkan previewnya di halaman monitor kita. Kita klik, kemudian kita bisa langsung melihatnya ya. Dan untuk kembali ke menu tadi kita bisa tekan tombol escape. Kemudian di bagian ini kita bisa lihat, ini adalah nama filenya. Kemudian pada bagian ini ada file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, edge in, kemudian format. Ini masing-masing mewakili dari setiap icon ini ya. Misalnya kita ke home. Di bagian ini ada fasilitas copy paste. Kita bisa copy dari berbagai dokumen dan kita bisa pastekan. Kemudian ini ada menu cut, ada copy,
kemudian ada format painter, kemudian ada new slide, layout, reset, section. Kemudian di sini juga berbagai jenis font. Kemudian ini ada huruf tebal, miring, garis bawah. Kemudian untuk mendapatkan bayangan atau shadow. Kemudian untuk coretnya. Kemudian untuk ini ya, stroke. Kemudian ini adalah untuk kerapatan huruf. Dan cukup banyak di sini yang bisa kita manfaatkan dari bagian home. Contohnya di sini kemudian ada shape ya. Shape yang bisa kita gunakan sebagai bahan presentasi kita. Kemudian selanjutnya adalah insert. Ini fungsinya adalah untuk memasukkan berbagai dokumen, berbagai fungsi-fungsi ya, gambar, shape, smart art, chart ke dalam dokumen presentasi kita. Jadi artinya ini memasukkan. Kemudian selanjutnya adalah desain. Ini berhubungan erat dengan tema dari themes kita. Ya, contohnya seperti ini. Mungkin saya mau pakai themes yang ini, maka semua tampilan akan kembali. Atau saya ingin mencoba themes yang lain, seperti ini. Oke, baik, selanjutnya adalah transition. Ini adalah hubungannya apabila selesai dari slide 1 ke slide 2, bagaimana transisinya. Contohnya di sini maaf ada wipe. Nah, artinya seperti itu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, itu tadi ada animasi yang ke kiri, ada animasi yang keluar. Ini yang berhubungan dengan transition. Kemudian yang berhubungan dengan animation. Ini adalah bagaimana kita membuat setiap dari komponen dari setiap tampilan kita ini sesuai dengan menggunakan animasi. Mungkin seperti ini. Kita coba untuk split, shape. Oke, baik. Kemudian slideshow adalah bagaimana kita menampilkan presentasi yang akan kita buat ke layar dengan berbagai fungsi yang telah disediakan. Kemudian ada review. Kita bisa mencek spellingnya ya. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan translate. Kemudian bisa menggunakan bahasa atau menambahkan komentar juga bisa kita lakukan di bagian ini. Kemudian di bagian view kita bisa melihat dalam model-model yang berbeda ya. Contohnya di sini adalah normal, outline view, kemudian ada slide sorter. Ini untuk membantu Anda saat model pengetikan atau pada saat pengeditan atau kita untuk notes ya. Pada saat di print out ataupun pada saat presentasi ini akan muncul. Kemudian ada lagi reading view. Ini adalah bagaimana pada saat kita membuat presentasi ini mudah dibaca. Kita kembali ke normal. Ini juga berbagai fungsi yang sudah disediakan di view. Seperti ini ya. Kemudian di bagian edge in, ini adalah bagaimana memasukkan berbagai fungsi seperti merecord, ya, kemudian membuat webcam, dan lain sebagainya. Oke, baik, demikian materi pengenalan PowerPoint untuk tahap pertama ini. Kita akan bertemu di materi selanjutnya yang akan memudahkan Anda dalam membuat presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih.